Bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM D23040017, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Dosen pengampu Mukhairul Umma BK SPD MPD. Yang pertama, A. Pengertian kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian merupakan suatu struktur teoritis yang menjelaskan hubungan antara berbagai variabel yang diteliti dalam sebuah penelitian. Fungsinya adalah untuk memberikan panduan yang jelas bagi penelitian dalam merumuskan masalah penelitian, menyusun hipotesis, dan memilih metodologi yang tepat. B. Syarat-syarat penulisan kerangka pikir penelitian. Berikut adalah beberapa syarat-syarat penulisan kerangka pikir penelitian. Yang pertama, kejelasan dalam identifikasi variabel. Yang kedua, hubungan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, struktur yang logis dan sistematis. Yang keempat, kejelasan hubungan antara variabel. Yang kelima, kesesuaian dalam masalah dan tujuan penelitian. Yang keenam, pemanfaatan visualisasi atau diagram. Yang ketujuh, fleksibilitas dan revisi. Yang kedelapan, kesesuaian dan prinsip ilmiah. C. Pengertian kerangka konseptual penelitian. Peran utama kerangka konseptual adalah untuk menjelaskan serta memprediksi bagaimana hubungan antara variabel tersebut sambil menyediakan dasar teoritis yang mendukung penyesuaian hipotesis yang nantinya akan diuji dalam penelitian. Fungsi kerangka konseptual dalam penelitian. Yang pertama, memetakan variabel yang diteliti. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara variabel. Yang ketiga, membantu penyusunan hipotesis. Yang keempat, panduan dalam pengumpulan dan analisis data. Yang kelima, mengenali variabel modernisasi dan mediasi. Yang keenam, memandu mengambil keputusan. Yang ketujuh, mempermudah komunikasi hasil penelitian. Pentingnya visualisasi dalam kerangka konseptual. Dalam penelitian kuantitatif, visualisasi kerangka konseptual sangat penting karena membantu menjelaskan hubungan antara variabel secara mudah dipahami. Contoh penerapan kerangka konseptual dalam penelitian. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, kerangka konseptual akan menggambarkan bagaimana kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kerangka konseptual dalam penelitian kualitatif. Walaupun kerangka konseptual lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, konsep ini juga dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kerangka konseptual membantu penelitian dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diteliti dengan menyoroti konsep-konsep utama dan menghubungkan antara konsep tersebut. D. Syarat-syarat penulisan kerangka konseptual penelitian. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penelitian kerangka konseptual. Yang pertama, keterkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua, berbasis pada teori yang valid. Yang ketiga, kejelasan dalam menyusun hubungan antara variabel.
Yang keempat, sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, fleksibilitas untuk diuji secara empiris. Yang keenam, konsisten. Yang ketujuh, relevansi dengan konteks penelitian. Pengertian kerangka pengembangan penelitian. Kerangka pengembangan penelitian dapat dipahami sebagai rancangan dasar yang mengarahkan jalannya penelitian. Rancangan ini terdiri dari langkah-langkah yang disusun untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penetapan tujuan penelitian. Yang ketiga, kajian pustaka. Yang keempat, dasar teori. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, analisis data. Yang kedelapan, kesimpulan dan rekomendasi. Yang kesembilan, evaluasi dan penyempurnaan kerangka pengembangan. F. Syarat-syarat penulisan kerangka pengembangan penelitian. Berikut adalah beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menyusun kerangka pengembangan penelitian. Yang pertama, kejelasan dalam menentukan tujuan dan masalah penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang terkait. Yang ketiga, penggunaan kerangka teori yang sesuai. Yang keempat, metodologi yang tepat dan terstruktur. Yang kelima, pertimbangan terhadap sumber daya dan waktu. Yang keenam, koherensi dan keterpaduan antara komponen. Yang ketujuh, fleksibilitas dalam proses penelitian. G. Pengertian aplikasi Killbot. Killbot adalah alat berbasis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk membantu penggunaannya dalam berbagai kegiatan penulisan, terutama dalam parafrase, perbaikan tata bahasa, merangkum teks, serta meningkatkan kualitas tulisan secara keseluruhan. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pelajar, penulis, peneliti, dan profesional yang memerlukan bantuan untuk menghasilkan teks yang lebih berkualitas atau menyusun kembali kalimat dengan cara yang berbeda tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya. H. Langkah-langkah menggunakan aplikasi Killbot. Langkah-langkah menggunakan Quillbot. Yang pertama, buka website Quillbot. Akses situs resmi Quillbot melalui browser di alamat. Yang kedua, pilih mode parafrase. Tentukan mode yang diinginkan seperti standar, fluensi, formal, atau lainnya sesuai kebutuhan penulisan. Yang ketiga, masukkan teks. Salin dan tempelkan teks yang ingin diparafrasekan ke kolom input di sisi kiri halaman. Yang keempat, klik tombol parafrase. Tekan tombol parafrase untuk memulai proses pengelolaan teks secara otomatis oleh sistem. Yang kelima, tinjau dan salin hasil. Lihat hasil parafrase di sisi kanan. Jika sesuai, salin atau unduh untuk digunakan lebih lanjut. Inilah contoh gambar aplikasi Killbot. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh